Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Arif dari kelompok 3 yang beranggotakan Naila Herunisa, Nita Ernaita, dan Windy Puspitasari. Di sini kelompok kami akan membahas sebuah materi penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu analisis jenis media, transmisi dalam komunikasi data, dan pengaruhnya terhadap kecepatan pengiriman informasi. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis media transmisi, di sini saya akan menjelaskan apa itu media transmisi. Media transmisi adalah jalur atau perantara yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari perangkat pengirim atau transmitter ke perangkat penerima atau receiver. Tanpa adanya media transmisi, data tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu sistem komunikasi. Media transmisi juga memiliki fungsi sebagai sarana utama yang menentukan bagaimana sinyal dapat dikirimkan, apakah melalui kabel fisik atau melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik, dan kualitas, kecepatan, dan keandalan suatu jaringan komunikasi sangat bergantung pada jenis media transmisi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke jenis-jenis media transmisi. Secara umum, media transmisi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada media transmisi terpandu, atau media ini sering menggunakan jalur fisik atau kabel sebagai perantara untuk mengirimkan sinyal data. Contohnya seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Untuk jenis yang kedua ada media transmisi tak terpandu. Media ini tidak menggunakan kabel fisik, melainkan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara untuk mengirimkan data. Contohnya seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinyal infrared, dan satelit. Nah, jadi kedua jenis transmisi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari segi kecepatan, kestabilan, biaya, jarak jangkauan, dan tingkat gangguan. Pemilihan jenis media transmisi yang tepat tergantung dari kebutuhan komunikasi, lingkungan penggunaan, dan biaya yang tersedia. Saya akan menjelaskan tentang media terpandu. Media terpandu adalah data dikirim melalui jalur kabel fisik. Ada 3 jenis utama yang paling umum digunakan. 1. Kabel UTP atau STP. Kabel ini paling banyak dipakai di jaringan LAN seperti di sekolah, kantor, atau warnet. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel yang dipelintir untuk mengurangi gangguan listrik dari luar. Kecepatannya bervariasi tergantung kategorinya, misalnya 1 cat 5 sampai 100 Mbps. 2 cat 5e sampai 1 Gbps, 3 cat 6 atau 6a sampai hingga 10 Gbps pada jarak tertentu. Nah, di sini pun ada kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya itu murah, mudah dipasang, cocok untuk jaringan lokal. Kekurangannya itu rentan interferensi listrik dan jarak maksimal 100 meter. Yang kedua itu ada kabel koaksial. Nah, kabel ini memiliki lapisan pelindung lebih tebal sehingga lebih tahan gangguan dibanding kabel UTP. Dulu digunakan untuk jaringan komputer, sekarang lebih sering untuk TV, kabel, dan internet rumah. Kecepatannya hingga 10 Gbps tergantung teknologi DOCSIS. Jaraknya lebih jauh dari kabel UTP. Kelebihannya sinyal lebih stabil, cocok untuk topologi bus. Kekurangannya itu lebih mahal, kurang fleksibel dibanding UTP. Yang ketiga itu ada fiber optik. Nah, inilah media transmisi tercepat saat ini. Fiber optik tidak menggunakan listrik,
tetapi cahaya yang dipancarkan melalui serat kaca. Karena cahaya bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka kecepatannya bisa mencapai 100 Gbps, bahkan terabit per detik Tbps. Di sini pun ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu kecepatannya sangat tinggi, tidak terpengaruh interferensi listrik, aman untuk jarak jauh hingga ratusan kilometer tanpa repeater. Kekurangannya itu biaya pemasangannya tinggi dan peralatan khusus untuk penyambungan dan perbaikan. Media tak terpandu berbeda dengan media kabel. Media tak terpandu tidak membutuhkan kabel fisik, tetapi data dikirim melalui gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, atau cahaya. 1. Wi-Fi yang mana digunakan di rumah, sekolah, kafe. Kecepatannya tergantung router dan standar. Rentan terhadap dinding, jarak, dan jumlah pengguna. 2. Seluler 4G dan 5G digunakan untuk smartphone. 4G 10 Mbps sampai 1 Gbps. 5G hingga 10 Gbps yang bergantung lokasi, tower, cuaca, dan kepadatan pengguna. 3. Satelit digunakan untuk daerah terpencil dan komunikasi global. Kecepatannya bisa tinggi tetapi delay besar karena jarak satelit ke bumi lebih kurang 36.000 km. 4. Microwave atau radio point to point digunakan antara gedung atau lokasi jauh. Tidak Microwave atau radio point to point digunakan antara gedung atau lokasi jauh. Tidak butuh kabel, tetapi line of sight tidak boleh terhalang gedung atau gunung. Pengaruh media terhadap kecepatan data. Media transmisi sangat menentukan cepat lambatnya data dikirim. Faktor yang mempengaruhi antara lain 1. Gauge speed. Semakin besar kapasitas, semakin cepat data lewat. Interferensi atau gangguan. Media wireless. Interferensi atau gangguan. Media wireless lebih mudah terganggu. 3. Jarak. Semakin jauh, semakin besar potensi delay. 4. Jenis sinyal. Cahaya fiber lebih cepat daripada sinyal listrik. Kabel tembaga. Contoh UTV-Cat 6 1-10 Gbps. Wi-Fi rumah standar 50-300 Mbps. Fiber optik ISP 10.000 Mbps sampai 10 Gbps. 5G international 10-100 Mbps. 5G hingga 10 Gbps steroids. Jadi,
Bukan cuma soal internetnya yang lambat atau cepat, tetapi media transmisinya cocok nggak dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat contoh penggunaan media transmisi dalam kehidupan sehari-hari. Media transmisi digunakan di berbagai tempat sesuai kebutuhan dan kondisi. Yang pertama yaitu lab komputer sekolah. Di lab komputer sekolah ini biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, kenapa di lab komputer sekolah ini menggunakan kabel UTP? Karena kabel UTP itu lebih stabil, murah, dan mudah dipasang. Dan kabel UTP ini juga cocok digunakan untuk jaringan LAN atau jaringan lokal yang jaraknya pendek seperti antar komputer di suatu ruangan. Contohnya itu seperti setiap komputer di lab itu dapat terhubung ke server karena menggunakan kabel UTP supaya koneksi internet dan berbagi data tetap berjalan dengan lancar. Next, yang kedua yaitu Wi-Fi atau wireless. Nah, di rumah kita tuh lebih sering menggunakan Wi-Fi kan, karena Wi-Fi itu juga termasuk media transmisi nirkabel, yang artinya itu kita tidak menggunakan kabel dan kita itu mempermudah kita untuk menghubungkan beberapa perangkat ke perangkat lainnya itu tanpa menggunakan kabel lagi. Jadi kayak istilahnya tuh kita nggak ribet-ribet lagi menggunakan kabel. Contohnya tuh kayak di rumah kita itu punya satu router WiFi di ruang tamu ya kan. Terus itu kita router WiFi itu bisa menghubungkan beberapa perangkat seperti kayak dari HP, laptop ataupun TV kan juga bisa sekarang kan. Terus dia juga itu nggak perlu menggunakan kabel. Nah, itulah kita dengan menggunakan WiFi ini kita jadi praktis. Tapi WiFi ini juga nggak bisa, dia tuh nggak bisa banyak-banyak perangkatnya karena dia akan lelet dia gitu. Jadi kayak kita harus dibatasi. Next, yaitu jaringan antar negara. Nah, jaringan antar negara ini itu untuk komunikasi antar negara dia menggunakan jaringan fiber optik di bawah laut. Nah, kabel ini menghubungkan benua satu dengan lainnya melalui dasar laut. Nah, contohnya itu kayak apa? Misalnya kita mau mengoneksikan internet Indonesia ke Amerika. Nah, kita tuh harus menggunakan kabel fiber optik di bawah tanah supaya kita tuh bisa mengkoneksikan internet Indonesia tadi ke Amerika. Dan fiber optik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kecepatannya sangat tinggi dan stabil. Kekurangannya itu biaya pemasangannya itu mahal dan perawatannya juga mahal. Next, kesimpulannya itu dari semuanya media transmisi itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas komunikasi data. Nah, tadi saya sebutkan 3 kabel. Yang pertama yaitu fiber optik, Twisted atau kabel UTP, yang terakhir itu wireless atau WiFi. Nah, ini dia juga memiliki pengertiannya masing-masing karena apa kita menggunakan ketiga itu? Karena yang pertama, fiber optik itu paling cepat dan stabil, tapi juga memiliki biaya yang tinggi. Sedangkan kabel UTP ini cocok untuk digunakan jaringan kecil seperti kayak kita tadi di sekolah. Yang ketiga itu wireless atau WiFi. Ini juga sangat cocok untuk mobilitas tinggi, tapi dia itu rentan dengan gangguan sinyal. Nah, itu tadi dia kayak kita tuh kalau terlalu banyak perangkat yang menyambung, dia itu akan lelet. Kayak dia itu kayak kita harus batasi. Nah, jadi pemilihan media transmisi itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Kayak kebutuhan kita, misal kita hanya membutuhkan untuk mengoneksikan satu komputer atau beberapa perangkat lainnya, kayak kita tuh harus membutuhkan komunikasi antar negara.
dan kita juga itu sesuai jarak, kayak jarak kita tuh kayak jaraknya itu ya, kayak kita mau komunikasi dengan mengoneksikan atau komunikasi dengan antar negara tadi. Terus juga biayanya dan kecepatan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, see you.